Halo nakama, kali ini kita akan mereview lagi komik One Piece yang angkanya cukup cantik, yaitu chapter ke-999. Tinggal satu chapter lagi, kita akan menuju chapter kita yang ke-1000. Mudah-mudahan Oda Sensei selalu sehat dan kita bisa akan melihat Luffy yang mencapai keinginannya menjadi Raja Bajak Laut. Oke, di chapter 999, kali ini menurut Tamagon cukup menarik dan banyak misteri yang terkuak dimulai dari flashback dari Ace yang mungkin mengisyaratkan sesuatu. Sampai dengan wujud Zoan dari Kaido pun juga terungkap. Oke, untuk judul chapter kita kali ini mendapatkan judul Sake yang kubuat sambil menunggumu. Mungkin judul ini merujuk kepada Yamato dan juga Ace sepertinya. Dan informasi penting lainnya pada minggu depan chapter akan break, alias akan libur. Oke, jadi udah tepat ya Oda mengatakan bahwa memang chapter ke-1000 ini akan rilis di Januari 2021. So, persiapkan diri kalian untuk membaca chapter 1000 yang sangat epic tentunya. Yos, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita gas, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Chapter dimulai dengan flashback. Ace pergi ke Onigashima untuk membantu menyelamatkan anak-anak yang diculik di sana. Entah ini ada hubungan erat dengan eksperimen dari Caesar Clone di Panghazard atau apa. Namun tujuan Ace sebenarnya memang ingin menyelamatkan anak-anak yang berada di sana. Namun pada saat yang sama juga, Kaido dan para eksekutifnya dari Bajak Laut Beast telah berlayar keluar pulau. Nah, kemana sebenarnya Kaido beserta para kru terbaiknya ini? Pastinya ada hal genting kan yang mungkin terjadi. Nah, kemudian Ace akhirnya mengalahkan semua cecunguk dari Kaido, yang kemudian dia sampai bertemu dengan Yamato. Kru Ace yang pada saat itu mendesaknya untuk kembali, tetapi Ace kesal karena orang sekuat Yamato ini bahkan bukan seorang kapten, jadi dia berniat melawan Yamato. Gila sih ini, Yamato bisa mengimbangi kekuatan dari Ace, tidak bisa dianggap remeh nih Yamato. Jadi, Tamagon masih dengan hashtag Yamato for the next nakama. Kemudian Ace melihat borgol Yamato dan berkata, anak-anak tidak bisa memilih orang tua mereka. Ace menambahkan, dia tidak bisa membiarkan mereka mengikat hatinya juga. Yamato marah dan menghancurkan patung naga. Ace mulai menyukainya dan dia juga memukul patung itu dengan tinju api miliknya dan mengaku bertanggung jawab dan mengatakan itu peringatannya untuk Kaido. Nah, peristiwa ini bisa kita lihat pada chapter sebelumnya yang dimana memang ada patung naga yang hancur saat Momonosuke bertanya kepada Yamato. Nah, di malam itu juga, Yamato dan Ace mengikat anak buah Kaido lalu minum sake bersama. Yamato bilang dia akan meninggalkan pulau secepat dia bisa melepas borgol. Kode keras nih kayaknya. Dia akan meninggalkan pulau jika borgolnya sudah dilepas. Jadi, Yamato bisa jadi tidak akan membantu pemerintahan yang ada di Wano dalam hal kepemimpinan Momonosuke di masa depan. Jadi, pure Yamato memang ingin benar-benar berlayar ke lautan. Lalu Yamato ini bertanya kepada Ace, apakah generasi baru orang kuat yang sedang muncul di seluruh dunia? Ace bilang ada Kid dari South Blue, Lau dari North Blue, BG dari West Blue. Tapi yang terkuat adalah saudaranya yang segera akan berlayar. Yeps, itu merujuk kita ke kapten kita Monkey D. Luffy. Kembali ke area luar kastil, Yamato mengungkapkan kepada Momonosuke bahwa dia adalah putri dari Kaido. Momonosuke sedikit ketakutan dan kemudian Momonosuke bertanya mengapa Yamato menyebut Ace. Yamato pun ingin menjawab namun panel segera beralih. Sekarang panel beralih ke Tama. Dia berbicara dengan Nami tentang bagaimana dia ingin menjadi kunoichi seperti yang dia janjikan kepada Ace. Kemudian dia mengetahui dari Nami bahwa Ace adalah saudara laki-laki Luffy. Nah, jika dari kalian ada yang belum tahu kunoichi, kunoichi adalah ninja perempuan atau praktisi ninjutsu. Jadi hal ini bukan mengacu pada bajak laut ya. Kemudian panel beralih lagi ke lantai pertunjukan. Di sana, Queen menyuruh semua orang untuk menghentikan Marco dengan cara apapun. Marco memberitahu Robin dan Brook untuk lari ke kastil. Dia kemudian membawa Zoro dan terbang ke atap. Robin dan Brook ternyata di sini pisah dengan Marco dan juga Zoro. Jadi mungkin sebentar lagi mereka berdua akan bertemu dengan Sanji dan juga Black Maria. Seperti teori yang sudah Tamagon buat, Brook kemungkinan akan melawan Black Maria di sini. Apakah ini akan menjadi nyata? Opsi lain memang Robin yang akan cocok melawan Black Maria ini. So, kita tunggu saja kemana alur cerita dari mereka berdua, oke? Di sini, Marco memikirkan kembali hari-harinya dengan bajak laut Shirohige dalam flashbacknya. Ace meminta Shirohige untuk menyerang Kaido karena dia memiliki janji untuk dipenuhi. Izo dan juga Marco menjelaskan bahwa mereka hanya tahu tentang kematian Oden bertahun-tahun setelah itu terjadi.
Setelah itu, mereka membicarakan untuk menyerang Wano Kuni berkali-kali, tetapi terhenti karena mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka menyerang Kaido. Akan ada banyak pengorbanan tentunya di sana. Ace meminta Shirohige untuk membiarkannya pergi sendirian, tetapi Shirohige ini marah dan mengatakan Ace yang berada di depan dirinya untuk berpikir bahwa apa dia bisa mengalahkan orang yang tidak bisa Oden kalahkan. Poinnya adalah Oden saja bisa kalah dengan Kaido. Kemudian Shirohige ini pun menghajar Ace. Di sini juga kita tahu alasan Shirohige tidak membalaskan dendamnya kepada Oden karena Kaido adalah orang yang paling berbahaya dan juga Oden yang punya power besar itu tidak cukup untuk mengalahkannya. Kemudian ada Teach sang figuran pada saat itu yang masih masuk dalam anggota Shirohige, tertawa dan mengatakan dia mengerti Ace dan ingin mendapatkan nama besar. Marco menjawab bahwa itu bukan yang diinginkan Ace. Marco dan Izo berbicara dengan Ace. Mereka mengatakan bahwa begitu Shirohige memberikan tanda setuju, mereka pun akan cabut pergi dengan Ace ke Wano Kuni. Sementara itu, King dan juga Queen berubah menjadi bentuk dinosaurusnya dan menghadang Marco. Queen ternyata memiliki senjata di mulutnya dan menembak Marco, tetapi peluru menembusnya. King dan Queen juga berkata kepada Marco tidak ada gunanya sekarang, samurai akan segera mati dan setelah Momonosuke terbunuh, perang akan berakhir. Lalu Marco pun menjawab, jika kalian pikir itu bisa berakhir dengan mudah, maka kalian terlalu naif. Apa yang kalian lawan sekarang adalah era baru itu sendiri. Beralih lagi ke Nami dan juga Tama. Nami pun menyetujui bahwa dia akan mengikuti rencana Tama. Kemudian balik lagi ke cerita Yamato dan juga Momonosuke. Yamato memberitahu Momonosuke bahwa Ace adalah putra dari Goldie Roger dan saudara angkat dari Luffy. Yamato pun berkata dari semua bajak laut di dunia yang kamu temukan dan bawa ke Wano Kuni adalah Luffy. Ini pasti ulah takdir itu sendiri. Lagi pula, Luffy memiliki D pada namanya. Saat Yamato selesai berbicara, dia pun mengeluarkan jurnal Oden. Nah, sekarang kita beralih lagi ke atap Onigashima. Big Mom sedang menunggu Luffy bersama dengan Kaido. Zeus dan Prometheus makan awan dan api jadi sekarang kekuatan mereka kembali 100%. Di sini juga Big Mom berkata kepada Kaido dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan, tapi dia harus meninggalkan Nico Robin hidup-hidup. Kaido berkata, bukankah ada gadis ras mata 3 di krumu? Bisakah dia membaca huruf kuno? Yang dimaksud di sini adalah Poneglyph ya. Big Mom pun berkata, aku tidak tahu, tapi aku tidak sabar menunggu matanya benar-benar terbuka lagi. Nah, unik banget nih pertanyaannya, dari mana asal dari ras puding ini ya? Menarik jika memang nanti akan ada flashback dari ras ini. Big Mom pun bertanya di mana Kaido berniat untuk menjatuhkan pulau ini. Kaido menjawab, dia akan menjatuhkannya di kastil simbol Kozuki. Widih, dendam kesumat sekali nih Kaido tampaknya dengan klan Kozuki. Kemudian Big Mom bertanya, jadi apakah Road Poneglyph ada di sana? Kaido bilang, bukankah itu terlalu cepat untuk mengungkapkan niatmu yang sebenarnya? Jadi kita garis bawahi ya, Road Poneglyph satu lagi disimpan di atas kastil klan Kozuki. Lalu kemudian Big Mom mengingatkan Kaido. Dia bilang pada saat Rocks jatuh, atau bajak laut Rocks ya tepatnya, akulah yang memberimu tipe buah awo. Akulah yang memberimu buah uwo tipe mistik di God Valley. Itu adalah hutang yang harus kau bayar padaku selamanya. Dan inilah alasan hutang Kaido kepada Big Mom. Akhirnya banyak dari kalangan Opler digocek lagi oleh Oda. Tamagon kira yang dimaksud hutang adalah 3 anak Big Mom, yaitu Katakuri, Daifuku dan juga Oven. Tahu-taunya buah iblis ikan koi. Mantep bener. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah buah iblis ini bentuk aslinya adalah seekor ikan koi? Pikiran Tamagon, entah kenapa mungkin Kaido bisa melakukan awakens terhadap buah iblis tipe mistis ini, dan jadilah dia naga yang memang merupakan bentuk kedua dari si ikan koi ini. Nah, coba kita bayangkan sedikit ya. Yang dibuat lucu adalah, jika orang lain yang tidak kompeten memakan buah iblis Kaido ini, dia akan cuma menjadi ikan saja. Kita contohkan, saat melawan musuhnya dia berubah ke wujud ikannya. Aku adalah ikan mistis. Musuhnya pasti bengong gigi. Lanjut, Kaido pun berkata, katakan apapun yang kau mau. Mari kita bahas saja setelah kita menemukan One Piece. Wow, ini sih bau-baunya chapter yang ke-1000 menurut Tamagon akan menyuguhkan flashback dari pertempuran di God Valley. Di chapter 999, ini banyak sekali menyinggung tentang Shirohige, Kaido, Big Mom, Rocks, dan juga God Valley. Apakah ini merupakan foreshadow? Nah, jika benar-benar pertempuran dari God Valley akan dibuka pada chapter kita yang ke-1000,
Bayangan dari Tamagon, poin-poin penting yang nanti kita dapat adalah terlihat kekuatan dari Garp dan juga Roger. Kemudian ada juga asal dan siapa sebenarnya Rocks di Sebek ini. Dan tak mungkin terlewatkan juga ada kekuatan di antara para monster itu di God Valley tentunya. Mudah-mudahan ini semua dibuka oleh Oda Sensei di chapter ke-1000 ya. Tamagon cukup puas lah nanti jika ini dibuka. Kapan lagi Oda akan mereveal kekuatan dari Garp dan juga Roger kalau bukan flashback dari God Valley ini? Oke, sekian pembahasan chapter kita kali ini. So, siap-siap, kita akan kedatangan chapter kita yang ke-1000 untuk One Piece. Nah, menurut kalian, cerita apa yang ingin kalian lihat pada chapter yang ke-1000? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton.